Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Setiap sesuatu yang hubungannya dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, mengistimewakan dan mengangkat derajat hal-hal tersebut. Al-Qur'an diturunkan oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi salah satu malaikat yang terbaik dari malaikat lainnya. Nah, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah menjadi Nabi yang paling terbaik di sepanjang masa. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan tersebut adalah bulan yang sangat paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam tersebut adalah menjadi malam terbaik dari malam-malam yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, maka hari yang terbaik adalah hari Jumat. Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab, maka bahasa yang paling baik adalah bahasa Arab. Itulah keistimewaan Al-Quran. Apabila Al-Quran diturunkan atau melekat pada sesuatu apapun yang positif, baik benda hidup ataupun mati, maka sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang paling agung, yang paling mulia. Contoh seperti misalkan jika ada sebuah kertas kosong, perbandingan kertas kosong dan kertas yang isinya ada ayat-ayat Al-Quran, yang sering kita sebut adalah mushaf Al-Quran. Sama-sama terbuat dari kertas, sama-sama jenisnya kertas, tapi akan menjadi sangat mulia kertas tersebut karena di dalamnya ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika Al-Quran bersemayam di dalam hati kita? Bagaimana jika Al-Quran ada di dalam jiwa kita? Nah, bagaimana ketika Al-Quran ada dalam kehidupan kita? Insya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Inilah kemuliaan Al-Quran. Ada sebuah kisah nyata ini. Beliau bernama Ummu Toha, wanita yang berasal dari Palestina. Kemudian beliau hijrah ke Yordania dan sekarang itu menjadi warga negara sana, Yordania. Beliau ini berprofesi sebagai tukang jahit. Usia beliau itu sampai sekarang adalah 70 tahun. Dan beliau itu adalah buta huruf. Tapi beliau ini tidak mengenal, tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa membaca, bahkan menghafal pun tidak bisa. Pada suatu ketika selesai dari pekerjaan menjahitnya, dia sambil merenung, sambil bermuhasabah diri. Usia saya 70 tahun, tapi tidak bisa membaca, menulis Al-Quran. Jika Allah memanggilku nanti, lalu apa yang aku akan katakan di hadapan Allah nanti? Kata Allah, aku telah memberimu umur 70 tahun. Lalu apa yang kamu perbuat dengan kitabku selama ini, wahai Ummu Toha? Teringat Ummu Toha ini dalam sebuah ayat Al-Mu'minun, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Akhirnya timbul semangat dari ayat tersebut, timbul semangat, motivasi beliau ini untuk memulai belajar Al-Quran. Dan akhirnya memutuskan untuk belajar dengan salah seorang ustazah di TPQ daerah sana, di perumahannya sana, di daerah, di tempat tinggalnya sana. Biasanya di usia 70 tahun ini gengsi dengan belajar Al-Quran. Terus mereka ini lebih suka menyembunyikan ketidaktahuannya dalam membaca Al-Quran. Dan pada ketahuan itu, pada ketidaktahuan itu, rata-rata lebih menyembunyikan. Apalagi dengan anak-anak kecil, cucu-cucu di sana yang memang sudah bisa membaca Al-Quran, sedangkan nenek ini
baru memulai untuk belajar gitu. Nah, biasanya di usia 70 tahun ini masa-masa tersebut tuh gengsi untuk belajar Al-Quran. Mereka lebih suka menyembunyikan ketidaktahuannya dalam membaca Al-Quran daripada ketahuan baru belajar membaca qira' 1 ataupun 2. Alasannya malu dengan cucu-cucunya yang sudah pintar membaca Al-Quran. Tapi Ummu Toha ini tidak gengsi. Nah, tidak malu dalam hal ini gitu. Biasanya ketika seseorang nenek usia 70 tahun, kita sering menjumpai bahwa mereka lebih banyak mengantar dan menjemput cucu-cucunya mereka untuk berangkat ngaji, pulang ngaji, membaca Al-Quran. Tapi Ummu Toha ini berbeda. Beliau malah mendaftarkan diri menjadi peserta, menjadi murid, dan beliau ini adalah salah satu peserta yang paling tua di halaqah tersebut. Bahkan ustazahnya pun, gurunya pun itu jauh lebih muda daripada Ummu Toha ini. Tapi saking semangatnya beliau itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Yang penting saya mau belajar Al-Quran. Lalu pertanyaannya adalah, ketika Ummu Toha ini mulai belajar, pelajaran apa yang pertama kali Ummu Toha ini yang ingin dipelajari? Pertama, bukan ingin bisa baca Quran, bukan ingin hijaiyah dulu, tapi Ummu Toha ini ingin belajar terkait dengan mengenal tulisan lafaz Allah. Lafaz Allah sebagai Rabbnya. Kata beliau, aku sangat malu jika di akhirat nanti aku mengenal dan mengetahui nama Rabbku, tapi aku tidak tahu bentuk dan rupa tulisan lafaz Allah itu seperti apa. Beliau sering menyebutnya dalam doa, dalam sholat, tapi tidak tahu bagaimana bentuk lafaz Allah itu seperti apa. Saking semangatnya belajarlah dari tulisan lafaz Allah, terus dibaca, diulang-ulang berhari-hari. Singkat cerita sampai bisa mulai belajar huruf hijaiyah. Mulai belajar lagi di tengah-tengah kesibukan pekerjaan beliau sebagai tukang jahit. Beliau sangat semangat untuk belajar Al-Quran. Akhirnya beliau belajar, akhirnya bisa membaca Al-Quran, singkat cerita seperti itu. Dan akhirnya beliau pun sudah bisa membaca Al-Quran. Mulailah dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan sampai An-Nas. Tiap hari membaca Al-Quran di usia 70 tahun. Apa hikmah dari sebuah cerita ini? Pertama, semangatnya sangat luar biasa dalam hafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak pernah malu dalam menuntut ilmu, walaupun usianya sangat jauh dari peserta lainnya. Tidak pandang usia dalam belajar, rasa takut terhadap Allah atas karunia-Nya. Karena memang di usia tersebut beliau belum bisa baca Quran, sedangkan nafas itu oksigen selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ucapan rasa syukur itu dengan meningkatkan belajar Al-Quran akan lebih dekat lagi dengan Allah. Maka dari itu, buat santri-santriku yang sedang menuntut ilmu, buat teman-teman semua yang sedang menuntut ilmu, ada kaidah yang penting yang harus kita tanamkan terkait dengan hal tersebut. Ada sebuah kaidah, idza sadaqal abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ah. Jika seorang hamba jujur pada azam dan teladannya kepada Allah, maka Allah pun akan merealisasikan tekadnya, harapannya, cita-citanya tersebut. Kalau kita jujur sama Allah, saya ingin ini, saya ingin itu, jujur sama Allah, maka Allah pun akan jujur merealisasikan hal tersebut. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan
mengajarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.